Jadi alhamdulillah hari ini kita pertemuan pertama kali di mata kuliah dasar biomedik dengan topik penyakit menular. Untuk saya sendiri itu dapat tugas kasih kalian ilmu tentang penyakit menular dan eh, penyakit tidak menular. Jadi untuk pertemuan pertama kan ini harusnya 4 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama ini em, kita presentasi poster. Jadi kalian juga kan ini baru baru semester 1 dia. Halo. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu, semester Jadi 1. iya, jadi mungkin untuk pengenalan itu beberapa penyakit penyakit menular, beberapa penyakit menular. Tadi kemarin ada 11 penyakit menular. Saya suruh buatkan poster supaya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Kalian presentasi hari ini ada 11 topik 11 topik penyakit menular yang nanti saya acak ya. Jadi misal grup apa nanti menjelaskan tentang TB paru nanti pertama, oke? Jadi siap-siap saja semuanya. Kita mulai. Jadi mungkin aturannya karena ini poster satu satu kelompok mungkin 7 sampai 10 menit saja ya menjelaskannya. Jadi bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, jadi minta tolong semua ketua kelas dicek absennya, kemudian nanti dilaporkan sama saya siapa-siapa yang tidak hadir. Nanti setelah sesi 2, saya akan kirimkan link untuk kuis. Jadi saya akan kirimkan link untuk kuis yang bisa kalian kerjakan sampai jam 23.59 sebentar. Itu untuk penunjangnya nilai-nilainya kalian jadi dikerja baik-baik. Oke? Oke, untuk pertama mungkin dari topik TB paru. TB paru dari kelompok ini saya sudah ada pembagian. Saya acakkan TB paru dari kelompok H. Kelas H. Ada? Siapa kelompoknya? TB paru kelas H. Halo, TB paru kelas H. Iya, Bu. Bisa dimulai? Bagi layar mini, Bu, anunya. Oke. Nanti setelah ini kalau ada yang mau bertanya langsung ke ini saja, Di. Tidak usah terlalu lama ya, 7 sampai 10 menit saja, Di. Supaya sampai HRMD. Siap-siap sebentar DBD dari kelompok I, Di. Supaya tidak usah terlalu lama persiapan.
Izin Bu, kita mau mulai nih Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andusya Lucendrana dari kelas H kelompok 1. Saya selaku moderator sekaligus pemateri. Baik, materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai tuberkulosis pada paru. Yang materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nadila Salwa Putri. Definisi tuberkulosis paru yaitu merupakan penyakit menular yang terutama menyerang paru-paru disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, basil tahan asam BTA, yang bersifat aerobik. Epidemiologinya itu Indonesia adalah negara yang kasus tuberkulosis tertinggi kedua di Indonesia setelah India. Kelompok risikonya semua usia rentan, namun paling banyak menyerang kelompok usia produktif 15 sampai 59 tahun, serta orang dengan daya tahan tubuh lemah, misalnya ODH, diabetes, malnutrisi, dan perokok. Angka reproduksi dasar variasi, tapi satu pasien tuberkulosis paru aktif dapat menularkan 10 sampai 15 orang per tahun. Rantai penularannya bagian Mycobacterium tuberculosis, maksudnya manusia, sistem rentan, broadband, udara tertutup, ventilasi buruk. Penularannya melalui droplet udara dari batuk atau bersin penderita tuberkulosis aktif. Titik pemutusnya, deteksi dini, pengobatan tuntas, etika batuk, ventilasi baik, dan masker. Gambar klinisnya itu batuk berdahak lebih dari 2 minggu, dapat disertai darah, demam ringan, keringat malam tanpa sebab, dan berat badan turun tanpa sebab. Adapun komplikasi kunci yaitu kerusakan paru permanen, misal bronkiektasis, fibriosis, penyebaran ke organ lain, atau TB ekstra paru. Kemudian, adapun diagnosis ringkas atau layanan primer, yaitu uji screening, anamnesis gejala utama atau batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian uji konfirmasi lazim, yaitu pemeriksaan dahak, mikroskopis BTA atau lebih modern dengan tes cepat, yang juga mendeteksi resistensi obat, foto röntgen dada atau gambaran infiltrat kavitas. Adapun perencanaan program dan intervensi, yaitu tujuan program eliminasi TB pada 2030, menurunkan insidensi dan moralitas. Strategi kunci yaitu komitmen politis dan pendanaan, kemudian penemuan kasus berbasis pemeriksaan mikroskopis, kemudian pengobatan standar jangka pendek yang diawasi langsung, ketersediaan obat yang terjamin, sistem pelaporan dan evaluasi yang kuat. Adapun intervensi lain yaitu program POP tuberkulosis untuk kontak serumah dan kelompok risiko, peningkatan layanan tuberkulosis resisten obat.
Adapun pencegahannya yaitu individu atau PHBS dan imunisasi, yaitu vaksinasi BCG pada bayi, terapkan etika batuk yaitu menutup mulut saat batuk atau bersin, kemudian mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memastikan ventilasi rumah yang cukup agar sirkulasi udara lancar. Kemudian di komunitas, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang gejala tuberkulosis dan cara pencegahannya. Kemudian screening aktif pada kelompok berisiko dan mengurangi stigma terhadap penderita tuberkulosis agar pengobatan lebih cepat. Kemudian adapun pengendalian yaitu yang diterapkan di fasilitas kesehatan, yaitu menerapkan kewaspadaan standar yaitu masker, ventilasi, dan isolasi udara, melakukan deteksi dini dan diagnosis tepat. Kemudian memastikan pasien mendapat pengobatan TBC yang diawasi langsung. Kemudian di tingkat komunitas, yaitu melakukan penemuan kasus aktif atau screening massal, kemudian pelacakan kontak erat dan pemberian terapi pencegahan. Dan yang terakhir, penguatan sistem surveillance dan penanganan KLB tuberkulosis. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami bawakan mengenai tuberkulosis paru. Jika ada yang kurang dipahami, bisa dipertanyakan. Kami membuka sesi tanya jawab. Saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas A. Pertanyaan saya terkait TBC itu sendiri, seperti yang tadi saudari jelaskan, siapa saja sih yang berisiko terkena penyakit TBC ini sendiri? Dan menurut saudari, mengapa ini penderita TBC lebih rentan terhadap maksud saya penderita HIV lebih rentan terkena penyakit TBC. Mungkin itu saja, terima kasih. Maaf, bisa diulang yang pertanyaan kedua? Mengapa biasanya penderita HIV atau AIDS itu lebih rentan terhadap penyakit TBC? Baik, terima kasih. Ya, masih ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Maaf tadi saya keluar, kenapa, Dek? Mau bertanya juga, Bu, yang kan dibilang di pencegahannya, kalau memang sudah ada itu vaksinasi, apa ini, BCG apa, BCG pada bayi. Terus kenapa masih banyak sekali tuh yang TBC? Karena kayak di daerah-daerah itu banyak kayak ini kasus TBC masih kasus yang sangat mendominasi bahkan waktu kami searching kemarin sama Alres itu kayak kasusnya itu setiap detik akan selalu ada yang mati karena TBC. Sekian. Terima kasih.
Ya, coba dari kelompok lain yang bahas TBC juga. Ada yang bisa jawab? Coba kelompok A yang bahas TBC. Kenapa kira-kira walaupun sudah ada programnya pemerintah vaksin BCG, tapi prevalensinya pasien menderita penyakit BCG itu masih banyak. Kira-kira kenapa? Kelompok A ada yang bisa jawab? Kelompok I, kelompok 5. Halo? Dengaran suaraku? Kedengaran Ibu. Iya, ada yang bisa jawab? Ya, oke. Jadi kenapa saya matikan saja videoku. Nah, jadi kenapa itu sudah ada vaksin BCG tapi masih banyak penderita TBC yang ditemukan prevalensinya. Nah, jadi walaupun sudah ada vaksinasi tapi belum bisa menurunkan tapi belum bisa memusnahkan ini namanya TB paru karena masih ada beberapa terutama di daerah itu masih tabu sama yang namanya vaksinasi. Itulah tugasnya nakes-nakes semua untuk apa namanya untuk mengedukasi pasien, mengedukasi orang tua untuk imunisasi atau vaksinasi BCG. Jadi pentingnya vaksinasi ini sejak dini. Kemudian yang kedua, TB paru ini adalah salah satu penyakit yang sangat infeksius, terutama kalau tidak diobati. Jadi kalau misalnya ada saja orang rumata atau orang di lingkungan kerja punya sudah positif TB paru, baik itu secara pemeriksaan sputum, BTA, pemeriksaan TCM itu positif. Kalau tidak minum obat, maka rentan untuk menginfeksi pasien lain dan itu sangat cepat penyebarannya kan. TB paru ini kan batuk ya, batuk lama, turun berat badan, keringat malam. Nah, itulah yang mempercepat resiko penularan untuk pasien-pasien tuberkulosis. Dan kalau tidak diobati, maka akan berdampak yang ini yang dituliskan nih teman tak. Jadi ada bronkiektasis, fibrosis. Jadi paru-parunya akan menimbulkan jaringan-jaringan ikat yang membuat tahu Ki itu kalau luka kan beda Ki kulit tak kan elastis. Jadi kalau bekas luka itu ada kulit yang tidak elastis. Jadi kayak kayak apa kayak ditempel. Nah, bayangkan itu di paru-parunya, jadinya dia tidak bisa mengembang dengan sempurna. Itu maksudnya fibrosis paru-paru. Nah, hal ini yang menyebabkan TB paru itu bahaya. Jadi perlu berantas. Oke, lanjut Miss Di ke DBD kelompok I. Satu kelompok satu pertanyaan saja kayaknya supaya lengkap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nurulia Rahayu selaku moderator dan juga pemateri. Saya potong dulu sedikit. Kasih besar Ki gambarnya. Terus untuk selanjutnya siap-siap malaria kelompok B.
Kelompok Bravo ya, malaria. Oke. Eh, saya dan kelompok saya akan membahas demam berdarah dengue atau DBD. Untuk definisi akan dibacakan oleh teman saya Demam yang berdarah dengue, nah bacanya. dengue. Mohon maaf Ibu. Oke. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ilya Alfianti. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Definisi DBD, demam berdarah dengue. DBD adalah penyakit infeksi akut akibat virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dengue. Oke, Ibu, maaf. AIT atau Aedes albopictus, gejala utamanya berupa demam tinggi, mendadak, nyeri otot atau sendi, ruam, dan pada kasus berat bisa menyebabkan perdarahan dan shock. Etiologi, agen penyebab virus dengue, famili Flavoridae dengan 4 serotip DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, karakteristik virus RNA, utai tunggal sensitif terhadap panas, stabil pada suhu dingin, vektor nyamuk Aedes aegypti utama, dan Aedes albopictus sekunder. Baik, untuk epidemiologi ringkas akan dibahas oleh Kirai Sakina. Silahkan. Selanjutnya yaitu pada epidemiologi ringkas, jadi terdapat beban penyakitnya di mana Indonesia termasuk wilayah endemis tinggi DBD yang terutama saat musim hujan. Nah, Asia Tenggara ini menyumbang kurang lebih 70% kasus DBD dunia menurut WHO. Dan kelompok tertinggi itu resikonya itu terjadi pada anak-anak dan juga remaja yang paling sering terinfeksi. Kemudian RO atau basic reproduction number itu sekitar 2-10 atau satu orang bisa menularkan ke 2-10 orang lain. Terus pola musimannya itu kasusnya meningkat saat musim penghujan karena banyaknya genangan air yang genangan air tersebut menjadi tempat berkembangnya biaknya nyamuk. Berikutnya untuk rantai penularan akan dibahas oleh Nurul Asyika. Baik, selanjutnya pada rantai penularan yang pertama virus Dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes yang kemudian menggigit manusia yang sehat. Kemudian manusia sehat itu menjadi terinfeksi. Jika kemudian nyamuk lain menggigit orang yang sakit, maka penularan akan menular lagi. Kemudian dalam model epidemiologi kita mengenal 3 unsur utama. Yang pertama itu ada agent yang merupakan penyebabnya, yaitu virus Dengue. Kemudian yang kedua ada host. Host ini merupakan inangnya. Inangnya ini adalah manusia. Kemudian environment itu lingkungannya seperti genangan air, sanitasi buruk, dan padatnya penduduk. Kemudian titik pemutusan penularan yaitu dengan mengendalikan populasi nyamuk, mencegah gigitan, deteksi dini, dan pengobatan yang cepat. Baik, untuk bagaimana pencegahan dan pengendaliannya akan disampaikan oleh Ilya Alfianti. Pencegahan dan pengendaliannya bisa dilakukan secara individu, yaitu lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, pakai lotion anti nyamuk atau kelambu, gunakan pakaian tertutup. Yang kedua, fasilitas kesehatan, terapkan Infection Prevention and Control atau IPC, dan lapor cepat bila ada kasus DBD di wilayah kerja. Yang ketiga, komunitas, PSN atau pencegah sarang nyamuk, bersama masyarakat, fogging fokus bila ada KLB, kasus luar biasa, edukasi rutin, dan pemantauan jentik jumantik. Untuk lebih jelas gambaran klinis dan komplikasi kunci, kami akan dibawakan oleh Kirai Sakina kembali. Terima kasih.
Nah, selanjutnya itu pada gambaran klinisnya itu, tahapan klinisnya itu yang pertama pada fase demam seperti 2-7 hari, demam tinggi, nyeri kepala, sendi, mual, dan ruam. Selanjutnya itu pada fase kritis, yang dimana suhu turun tiba-tiba, risiko kebocoran plasma, shock, pendarahan, dan yang ketiga itu fase penyembuhan, yang dimana cairan tubuh itu normal, nafsu makan kembali pulih. Selanjutnya yaitu komplikasi kunci. Nah, yang pertama itu ada dengue shock syndrome atau shock dengue, terus perdarahan hebat seperti gastrointestinal, hidung maupun di gusi, dan terakhir yaitu pada kegagalan organ multiple pada kasus berat. Oke, baik, lanjut. Diagnosis ringkas untuk tanda seseorang itu terkena DBD adalah mereka demam tinggi mendadak sepanjang 2-7 hari, terus mengalami nyeri kepala, otot, dan sendi, memiliki ruam kemerahan, pendarahan, mimisan, pendarahan, dan ketika diperiksa di lab, memiliki trombosit menurun dan hematokrit yang meningkat. Selanjutnya, perencanaan program dan intervensi akan dibahas oleh Nurul Ashika. Baik, perencanaan program dan intervensi, langkah-langkahnya yang pertama itu ada identifikasi, yaitu dengan data kasus mingguan dan pemetaan wilayah endemis. Yang kedua ada perencanaan, yaitu PSN rutin, edukasi, surveillance epidemiologi. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu 3M plus massal, pelatihan kader jumantik, koordinasi lintas sektor. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi, yaitu angka bebas jentik lebih besar atau sama dengan 95%. Kemudian evaluasi triwulan untuk menilai efektivitas intervensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, coba ada yang mau bertanya? Buka saja langsung mic-nya. Saya Ibu. Ya, silakan. Tentang diagnosa. Tadi membahas turunnya trombosit. Nah, kenapa infeksi virus DBD ini menyebabkan penurunan drastis pada jumlah trombosit? Ya, ada yang bisa jawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab dengan singkat, karena virus dengue ini itu menyerang dan merusak trombosit. Itulah mengapa dia trombosit menurun dan hematokrit yang meningkat. Tapi bisa dijelaskan mekanismenya? Oke, saya jelaskan. Jadi pada DBD itu salah satu yang paling khas adalah menurunnya trombosit. Sekedar info, trombosit itu gunanya untuk pembekuan darah, ya. Namanya demam berdarah dengue. Jadi karena salah satu manifestasi kliniknya DBD adalah perdarahan.
Jadi kalian kalau misalnya ada sakit demam, terus biasanya bukan kayak berdarah lututnya atau berdarah kulitnya, tapi biasanya itu kayak gusinya berdarah atau mimisan atau berak darah, melena atau hemoptisis. Seperti itu gejala perdarahannya, ya. Nah, itu adalah salah satu dampak trombosit yang menurun pada pasien DBD. Jadi kalau misalnya ditemukan demam disertai dengan gejala perdarahan, nah dan kalau misalnya dicek di labnya trombositnya menurun, kemungkinan itu adalah DBD. Selain perdarahan yang terlihat tadi, yang khas juga di Indonesia kan ini sangat umum ya penyakit DBD. Salah satunya adalah ruam. Jadi ada bercak di kulitnya pasien. Jadi bercaknya itu lain, namanya peteki. Jadi bercaknya itu kalau misalnya dia ditindis tidak hilang Ki, tidak memudar Ki putihnya. Jadi itu sangat khas namanya peteki pada DBD. Itu semua karena salah satu penyebabnya adalah karena trombositnya turun. Kenapa? Jadi em, saat infeksi dengue itu apa ya? Infeksi itu menyerang antibodi kita ya dan salah satunya menyebabkan turunnya trombosit. Turunnya trombosit karena bisa terjadi karena penyerangan di sumsum tulang, bisa terjadi karena di produksi sel-sel darahnya, makanya atau di dinding-dinding pembuluh darahnya sehingga eh, jumlah produksi trombositnya itu menjadi menurun. Masih kurang jelas? Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, lanjut Mi lagi, Dek. Kelompok malaria. B. Selanjutnya kelompok tifoid siap-siap. Kelompok A. Oke, malaria kelompok B. Mana kelompok malaria B? Nyaut dulu. Halo? Ya, saya Ibu. Oh ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saskia dengan NIM 2503045010025 sebagai moderator di kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang penyakit malaria. Baik, tidak usah berlama-lama, saya mempersilahkan dari pemateri pertama yaitu Safitri Oktaviana untuk menjelaskan
Materi kedua yaitu beban penyakit malaria. Beban penyakit malaria masih menjadi perhatian serius baik di tingkat global maupun nasional. Menurut World Malaria Report tahun 2023 tercatat sebanyak 249 juta kasus malaria di seluruh dunia. Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di Asia setelah India. 118.500 kasus malaria pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah kasus malaria di Indonesia menunjukkan penurunan dari 443,530 kasus dari 2022 menjadi 418,546 tahun 2023. Sebagian besar di wilayah Papua, antara lain Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, 80% dari total kasus nasional. Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi malaria nasional pada tahun 2030 melalui strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak seperti peningkatan surveillance, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pengobatan yang efektif. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novi Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan rantai penularan dan titik pemutusannya. Analisis trias epidemiologi penularan malaria terjadi karena interaksi dinamis antara 3 komponen. A. Agen, parasit, plasmodium. Etimologi utama. Ada 5 spesies utama dengan P. falciparum menyebabkan malaria paling berat dan P. vivax sering menyebabkan kekambuhan atau relaps. Tantangan pengendalian. Kemunculan kasus resistensi obat terhadap anti-malaria utama seperti ACT yang membuat eliminasi parasit lebih sulit. B. Pajemuk atau host manusia. Kelompok rentan. Anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil, dan orang yang tidak memiliki kekebalan parsial, misalnya pendatang atau wisatawan. Faktor perilaku. Kebiasaan beraktivitas di luar rumah pada malam hari, sekitar pukul 6 sore sampai dengan 6 pagi, yang merupakan waktu nyamuk Anopheles aktif menggigit. Perlindungan individu dengan kondisi genetik tertentu, seperti Sickle-Cell Trait, memiliki kekebalan parsial terhadap P. falciparum. C. Lingkungan, environment, kondisi fisik, lingkungan tropis, subtropis dengan suhu hangat mempercepat perkembangan parasit di nyamuk. Habitat vektor, adanya tempat perlindungan air bersih seperti rawa, sawah, dan genangan air yang disukai nyamuk Anopheles. Faktor sosial, kualitas perumahan yang buruk tanpa kawat nyamuk, sanitasi yang kurang, dan lokasi rumah yang berdekatan dengan habitat nyamuk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang terakhir dan yang dijelaskan oleh saya sendiri, diagnosis dan pencegahannya. Diagnosis malaria dilakukan untuk memastikan adanya parasit Plasmodium dalam darah dan menentukan spesies penyebabnya. Dan pemeriksaan utama yang sering digunakan di layanan Premier adalah pemeriksaan mikroskopis apusan darah tebal dan tipis, sediaan darah yang dioleskan di kaca objek untuk dilihat di bawah mikroskop. Kedua, upaya pencegahan dan pengendalian malaria dilakukan secara penyeluruhan di tingkat individu, pasien case, dan komunitas. Perencanaan programnya, perencanaan program pengendalian malaria di Indonesia dilakukan secara terpadu dan berjenjang, melibatkan pemerintah pusat, daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.
Tujuan utamanya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria serta mendukung target eliminasi malaria nasional tahun 2030. Baik, itu saja. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, izin bertanya teman-teman. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatan untuk pertanyaannya. Jadi, dari penjelasannya teman-teman yang tadi tentang materi malaria, apa yang teman-teman pikir merupakan tantangan terbesar dalam pengendaliannya dan eliminasinya malaria di Indonesia? Terima kasih. Sorry, bisa diulang suaranya tadi putus-putus, maaf. Menurutnya teman-teman tadi, apa tantangan terbesarnya dalam pengendalian dan eliminasi malaria di Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Tantangan yang kami rasakan itu tentunya dari masyarakat sendiri yang kurangnya edukasi tentang penyakit malaria dan mereka tentu saja pasti belum ada masyarakat awam yang belum tahu bagaimana cara pencegahan penyakit malaria dan itu bisa mengakibatkan di mana penyakit malaria akan terus berkembang sehingga kita akan kewalahan. Jadi kita harus mengedukasi lebih banyak kepada masyarakat agar penyakit malaria ini ke depannya tidak 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 terjaring kepada manusia lainnya. Sekian, itu saja. Oke, saya tambahkan ya. Jadi malaria ini kan umumnya terfokus di wilayah-wilayah timur ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelaku kesehatan di rumah sakit, di pelayanan kesehatan lainnya, jadi biasanya pasien dengan malaria itu ada riwayat sudah pernah berkunjung ke Papua misalnya atau ke daerah-daerah timur. NTT, Maluku, toh jadi tantangan terbesarnya adalah karena distribusinya yang tidak merata. Jadi wilayah-wilayah timur Indonesia itu kan juga akses terhadap layanan kesehatannya terbatas. Jadi otomatis karena aksesnya terbatas, berarti pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit malaria ini sangat susah. Jadi aksesnya untuk kita promosi kesehatan susah, edukasi susah. Terus kalau masuk ke IGD juga kalau misalnya alat-alatnya di rumah sakit juga akan susah. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk kita yang di wilayah perkotaan ya, yang sudah berkembang toh, tapi masih di wilayah timur, biasanya itu kayak di Makassar, di Kalimantan toh, di beberapa ini di Kalimantan, kita harus waspada perbedaan demam gitu. Jadi ada demam berdarah, ada demam tifoid, dan ada malaria. Perbedaan tadi itu sudah dijelaskan demam berdarah bagaimana. Jadi demam berdarah itu mirip sama malaria, sama-sama sama-sama vektornya adalah nyamuk. Tapi beda, satunya itu nyamuknya yang untuk demam berdarah itu nyamuknya kena virusnya disebarkan ke pasien orang sehat, sedangkan malaria nyamuknya kena parasitnya berkembang di nyamuk, kemudian nyamuknya menginfeksi manusia. Jadi walaupun sama, tapi
manifestasinya beda. Jadi kalau misalnya ada fase recovery untuk DBD toh, jadi perlu diperhatikan sampai kalau misalnya demam itu diperhatikan sampai riwayat perjalanannya pasien. Kemudian selain gejala klinis juga dianukan sama apa namanya sama keluhannya juga. Jadi untuk tantangan terbesarnya adalah itu selain aksesnya terbatas karena umumnya ini terfokus di wilayah timur, akses terhadap pelayanan kesehatannya terbatas, kemudian diagnosis, cara mendiagnosisnya juga perlu kehati-hatian. Oke? Masih ada pertanyaan? Lanjut, Midi. Tivoid kelompok A. Selanjutnya, leptospirosis kelompok Oke, silakan mulai, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Fauzia Salim dari kelas A kelompok demam tifoid. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai demam tifoid. Yang pertama akan dipaparkan oleh Diva Nabila. Mohon maaf Ibu, tidak terpencet tadi Ibu. Baik, demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, menyerang saluran pencernaan dan menyebabkan demam berkepanjangan. Disebabkan oleh bakteri Salmonella yang menular lewat makanan atau minuman terkontaminasi feses penderita. Karakteristik singkat yakni gram negatif berbentuk batang, motil bergerak dengan flagela, hidup dalam usus manusia, penularan melalui jalur fekal atau oral. Epidemiologi demam tifoid.
Di dunia 11 sampai 20 juta kasus dan kurang lebih 130 sampai 160 ribu kematian tiap tahun. Rantai penularan demam tifoid. Bakteri Salmonella typhi keluar bersama feses atau urin penderita, mencemari air atau makanan, lalu masuk ke tubuh orang sehat melalui mulut dan menyebabkan infeksi. Titik pemutusan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air. Konsumsi air dan makanan. Perbaiki sanitasi lingkungan. Lakukan vaksinasi tifoid dan pengobatan tepat pada penderita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, gambaran klinis kunci dan komplikasi. Demam tifoid, gambaran klinis kunci dan komplikasi. Pola demam khas yaitu demam tinggi hingga 39 derajat sampai 40 derajat Celcius yang meningkat secara bertahap, terutama pada sore atau malam hari. Yang kedua, lidah tifoid, bagian tengah lidah tebal putih, bagian pinggir merah. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Awalnya sering sembelit, kemudian dapat menjadi diare. Yang keempat, gejala penyerta, pusing berat, nyeri otot, hingga hilang nafsu makan dan lemas. Maaf tadi keluar. Saya lanjut. Diagnosis kunci demam tifoid. Diagnosis awal sering menggunakan uji serologis, yaitu uji Vidal atau deteksi antibodi LGMS tipe yang mengukur respon tubuh terhadap bakteri. Yang kedua, standar emas atau konfirmasi diagnosis adalah kultur darah, di mana bakteri Salmonella tipe diisolasi langsung dari sampel darah pasien. Yang ketiga, diagnosis yang cepat dan tepat sangat penting karena penundaan dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti perforasi usus. Selanjutnya akan dipaparkan. Baik, yang keenam itu pencegahan pengadilan. 1. Pencegahan individu PHBS wajib melakukan cuci tangan pakai sabun, pastikan mengonsumsi makanan dan minuman yang dimasak matang dan bersih. Imunisasi, melakukan vaksinasi tifoid yang direkomendasikan terutama bagi masyarakat di daerah epidemik dan berisiko tinggi. Pengendalian komunikasi, meningkatkan akses sanitasi layak jabatan dan menyediakan air bersih untuk memutuskan penularan VOR secara masif. 7. Pencerahan program intervensi. Program pengadilan di Indonesia fokus pada sanitas total berbasis masyarakat untuk mengatasi sumber penularan di lingkungan. 2. Intervensi memperluas cakupan vaksinasi di kelompok risiko dan edukasi masih tentang PHBS dan keamanan pangan. 3. Peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan dalam melakukan diagnosasi yang tepat dan melaksanakan yang sesuai termasuk kepatuhan treatment baring dan penggunaan antibiotik yang tuntas. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Oke, baik, langsung saja. Bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita demam tifoid?
dapat mempengaruhi proses pengobatan dan pemulihan pasien. Karena kan biasanya stigma sosial itu berdampak besar untuk terhadap perilaku pasien dalam mencari pengobatan toh. Jadi bagaimana stigma masyarakat tentang penyakit ini? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya itu, bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita demam tifoid dapat mempengaruhi proses pengobatan dan pemulihan pasien? Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya? Oke, silakan coba jawab dulu deh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita demam tifoid dapat mempengaruhi proses perawatan dan perobatan pasien. Pernyataan atau pandang masyarakat terhadap penderita demam tifoid memang bisa berpengaruh besar terhadap proses perawatan dan pengobatan pasien. Pengaruhnya bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sikap dan pengetahuan masyarakat tersebut. Adapun pengaruh positifnya yaitu yang pertama, mendorong pasien untuk berobat ke fasilitas kesehatan lebih cepat karena tidak ada stigma atau pandangan negatif. Yang kedua, memberikan dukungan sosial dan emosional, seperti membantu memenuhi kebutuhan makanan, istirahat, dan pengobatan pasien. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, karena pasien merasa diperhatikan dan didukung oleh lingkungan. Adapun pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, penundaan pengobatan karena pasien takut dijauhi atau dianggap penyakitnya memalukan. Yang kedua, kurangnya dukungan. Pasien bisa merasa terisolasi sehingga proses penyembuhan melambat. Yang ketiga yaitu praktik pengobatan yang tidak tepat. Misalnya, masyarakat menyarankan pengobatan tradisional yang tidak terbukti efektif atau menghentikan antibiotik sebelum waktunya. Terima kasih. Oke, jadi sekedar info. Jadi biasanya di masyarakat itu untuk demam tifoid atau tipes ya biasa kita bilangnya itu masyarakat umum itu cenderung meremehkan ya. Jadi sedangkan ada loh pasien yang sampai meninggal gara-gara tifoid yang tidak bisa ditangani. Toh jadi biasa itu di masyarakat umum eh, apa biasanya mereka bilang kayak ada demam biasa Ji, tidak perlu Ji nanti sembuh sendiri. Sedangkan salah satu penata laksanaan demam tifoid itu harus bed rest.
Jadi harus istirahat betul-betul karena mereka meremehkan penyakit ini. Jadi biasanya walaupun dia demam, dia sakit badan, dia muntah-muntah, diare, tetap juga mereka kerja atau biasanya kurang tidur lah, kurang istirahat, nutrisinya tidak bagus. Nah, inilah menyebabkan apa? Bukannya memperkuat badannya, tapi malah melemahkan tubuhnya. Kemudian stigma lainnya untuk tifoid untuk tipes di masyarakat ini adalah penyakit jorok. Jadi karena bentuk penularannya ada fekal oral, jadi orang biasa bilang kalau kena kok tipes mungkin gara-gara tidak bersih cara mau cuci tangan atau selalu makan sembarangan. Nah, itu juga salah satu stigma untuk pasien penderita tipes. Nah, itulah pentingnya kita sebagai pelaku kesehatan itu pintar mengetahui, termasuk kalian juga dari administrasi kesehatan harus tahu mengenal apa-apa ciri khasnya setiap penyakit-penyakit ini agar kalian bisa setidaknya membantu dokter-dokter itu mengedukasi pasien secara benar. Jadi kalau misalnya ini bagaimana TB paru tadi bagaimana, demam-demam tifoid itu bagaimana ya. Jadi betul stigma itu sangat berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan dan bagaimana pendekatan kita terhadap pasien dan masyarakat, utamanya komunitas. Oke, saya sebelumnya minta maaf karena mungkin setiap penyakit ini saya jelaskan secara singkat saja karena sebenarnya kalian juga tidak terlalu butuh sampai patogenesisnya bagaimana atau bagaimana sampai penyakit terjadi, tapi kita memang harus tahu secara umumnya penyakit ini bagaimana, ya. Mungkin lanjut Midi ke leptospirosis kelompok E. Nanti setelah leptospirosis masuk ke pneumonia kelompok E juga. Oke, lanjut leptospirosis kelompok E. Mana suaranya? Oke, nah dilihat dari Dipersiapkan memang sebelum ini. Makanya saya kasih tahu duluan. Pneumonia juga kelompok E supaya tidak terlalu lama deh.
Ayo. Mana ini kelompok Anissa, Baik. Sri Amalia. Ya. Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok leptospirosis dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 250304500033. Di sini saya mau menjelaskan yaitu definisi dan etiologi. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospirosis interrogans, yaitu bakteri patogen berbentuk spiral dari ordo Spirosales. Penyakit ini bersifat sistis spektrum klinis yang luas, hingga bentuk berat ikterik yang dikenal sebagai penyakit Weil. Ditandai oleh gagal ginjal, gangguan hati, dan pendarahan. Leptospirosis termasuk dan mampu bertahan hidup lama di lingkungan lembab seperti air tawar, lumpur, atau tanah basah dengan pH netral. Ketahanan ini membuatnya mudah menular, terutama di wilayah buruk. Epidemiologi. Leptospirosis tersebar di seluruh dunia dan termasuk penyakit zoonosis. Kesehatan yang tinggi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Kawasannya sering meningkat pada musim hujan atau pasca banjir. Kelompok berisiko tinggi meliputi petani, peternak, pekerja selokan, pekerja kebersihan, pesisir, penduduk dengan sanitasi yang kurang baik. Penyakit ini lebih sering terjadi. Penyakit ini lebih sering ditular hewan ke manusia, zoonosis, sehingga fokus epidemiologi lebih menekankan pada pengendalian paparan dari hewan pembawa dan lingkungan tercemar. Kemudian rantai penularan dan strategi pemutusan. Hewan seperti tikus, sapi, reservoir, utama leptospira gejala dan mengeluarkannya lewat urin. Manusia tertular melalui luka kulit atau selaput mukosa, yaitu mata, hidung, mulut yang bersentuhan dengan air. Tanah atau lumki.
strat pengendalian sumber infeksi, yaitu pemberantasan sarang tikus atau PST, kemudian perlindungan individu, penggunaan alat pelindung diri, memakai sepatu boot, sarung tangan, atau pakaian tertutup. Kemudian manajemen lingkungan, yaitu memperbaiki sistem drainase, menjaga kebersihan, dan mencegah dilanjutkan oleh teman. Ya, kemudian gambaran klinis dan komplikasi kunci. Jadi masa inkubasi rata-rata 7-10 hari. Penyakit ini umumnya berlangsung dalam 2 fase. Fase yang pertama, leptospiremik atau awal, ditandai dengan demam tinggi mendadak, menggigil, nyeri otot, terutama di betis dan punggung bawah, sakit kepala hebat, serta mata merah atau injeksi konjungtivat tanpa sekret. Kemudian fase imun atau toksik lanjutan. Pada kasus berat, muncul penyakit Weil yang menyebabkan mata kuning, ikterus, gagal ginjal akut, gangguan hati, dan pendarahan. Kemudian komplikasi beratnya termasuk gagal ginjal akut atau pendarahan paru, hemodialisis, meningitis aseptik, dan myokarditis. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan cepat. Kemudian diagnosis. Diagnosis klinis perlu konfirmasi laboratorium karena gejalanya mirip dengan penyakit tropis lainnya, seperti demam berdarah atau malaria. Kemudian uji screening menggunakan rapid diagnostic test atau RDT untuk mendeteksi antibodi IgM atau IgG. Tes RDT dapat menunjukkan trombosit toponia atau leukositosis, peningkatan bilirubin direct atau kreatinin. Kemudian yang kedua yaitu uji konfirmasi atau standar emas. Microscopic agglutination tes MAT yang menilai peningkatan 4 kali lipat titer antibodi. Alternatif lain yaitu PCR untuk mendeteksi DNA bakteri pada fase awal infeksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amel. Terima kasih. Halo? Baik, saya akan melanjutkan menjawab dan kemudian pencegahan dan pengendalian.
Upaya pengendalian fasilitas kesehatan dan komunitas bersih dan sehat (PHBS), menggunakan APD saat bekerja di lingkungan berisiko, serta menghindari kontak dengan air banjir. Doxycycline dapat diberikan sebagai profil. Kemudian di fasilitas kesehatan doxycycline atau ceftriaxone secara cepat serta menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (IPC) di komunitas, melakukan surveillance epidemiologi, pemberantasan kualitas sanitasi serta drainasi lingkungan. Kemudian perencanaan program dan intervensi. Program pengendalian leptospirosis menerapkan pendekatan on health yang melibatkan kerjasama lintas sektor, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Pilar utama program yaitu penguatan sistem surveillance, pelaporan kasus cepat dan akurat. Kemudian kesiapsiagaan KLB, yaitu langkah tanggap darurat saat terjadi peningkatan kasus, terutama setelah banjir. Kemudian kolaborasi lintas sektor, yaitu vaksinasi massal, ternak, dan perbaikan sanitasi. Kemudian tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kesakitan, morbiditas, dan kematian mortalitas akibat leptospirosis di masyarakat. Terima kasih. Oke, lanjut misalnya jadi pneumonia kelompok E. Kayaknya kita Ada sampai yang pneumonia saja dulu ya nanti. Halo? Iya, Ibu. Iya, maaf ya ini jaringannya lagi jelek. Kita lanjut ke pneumonia saja dulu di karena sudah mau habis waktunya. Ada pertanyaan kah tadi? Halo? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, lanjut pneumonia kelompok E. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas E. Saya Airin Azahra dengan NIM 25030450035 sebagai moderator dalam mempresentasikan hasil diskusi kami bertiga, yaitu pneumonia. Yang pertama adalah definisi dan etiologi. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit, serta agen penyebab pneumonia yang paling umum adalah yang pertama itu bakteri, yang kedua virus, dan parasit. Selanjutnya epidemiologi ringkas, yaitu beban di Indonesia atau dunia. Pneumonia merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit infeksi di dunia, terutama di negara berkembang. Di Indonesia, menyebabkan kematian pada sekitar 20% balita yang terinfeksi.
yaitu anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia di atas umur 65 tahun, serta individu yang sistem imun yang lemah. Selanjutnya, rantai penularan dan gambaran klinis atau komplikasi kunci akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nurul Alfia Ramli. Ya baik, jadi rantai penularan dan AHE, yang pertama itu ada agen, bakteri, virus atau parasit. Yang kedua host atau inang, yaitu manusia dengan kerentanan terhadap infeksi. Yang ketiga itu environment atau lingkungan, yaitu tempat-tempat umum, ventilasi buruk, kepadatan penduduk tinggi. Yang keempat, titik pemutusan, ada vaksinasi, ada penggunaan masker, ventilasi yang baik, higienis yang baik. Adapun gambar klinis di sini dan komplikasi kunci di sini ada bronkiolus, ada alveoli, ada paru, ada trakea. Dan di sini ada peradangan dan cairan atau nanah. Adapun gejalanya itu ada batuk, demam, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Komplikasinya itu ada gagal napas, sepsis, dan peradangan pada bagian lain tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaitsa Zabira. Baik, saya membacakan diagnosis ringkas. Uji screening atau konfirmasi. Pemeriksaan fisik. Yang kedua, foto röntgen dada. Ketiga, tes laboratorium, PCR, kultur dahak. Pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, individu, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, imunisasi, vaksin, pneumokokus dan influenza. Pasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan. IPC, Infeksi Prevention and Control. Kedua, isolasi pasien. Komunitas, surveillance, penanganan KLB, kejadian luar biasa. Intervensi populasi. Perencanaan program. Yang pertama, vaksinasi massal. Kedua, edukasi masyarakat. Ketiga, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Intervensi. Yang pertama, distribusi masker. Kedua, promosi higiene. Ketiga, pengawasan dan evaluasi program. Yang mana? Airin, sudah. Baik, sampai di sini presentasinya. Ada yang mau bertanya? Baik, kami membuka sesi pertanyaan untuk presentasi yang telah kami paparkan. Ada yang bertanya? Bagaimana, ada yang bertanya?
Halo? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, jadi pneumonia dan tuberkulosis itu mirip-mirip ya. Jadi keluhan utamanya pasien adalah batuk. Bedanya tuberkulosis itu dia tidak terlalu dominan sama demamnya. Kalau pneumonia adalah penyakit inflamasi paru, jadi biasanya itu dominan kelihatan kalau misalnya pasien itu datang dengan batuk, sesak dan demam. Sedangkan tuberkulosis itu tidak, biasanya pasien datang dengan batuk lebih dari 2 minggu. Kalau untuk tuberkulosis dengan penurunan berat badan dan keringat malam. Jadi untuk di pelayanan kesehatan itu perlu, dan tapi walaupun gejala khasnya itu agak berbeda, tapi kedua penyakit ini perlu edukasi yang sangat ketat untuk golongan komunitas-komunitas masyarakat. Oke, mungkin karena waktu kita tutup dulu sampai pneumonia, nanti hepatitis B, campak, HIV, influenza, dan HFND itu kita lanjut minggu depan. Masih ada yang mau ditanyakan, Dek? Kelompok. Untuk semua kelompok, tolong direvisi posternya karena masih banyak yang belum ada referensinya ya. Baik, Oke. Ibu. Baik, Iya. Ibu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya wabarakatuh. terakhir, Ibu. Iya, kenapa, Dek? Untuk presentasinya minggu depan itu take video atau presentasi seperti ini juga? Presentasi mau lagi, baru nanti kalau misalnya memang grupnya tidak ini, nanti saya umumkan ini hepatitis B kelompok apa saja. Jadi selain itu tolong buatkan video presentasi ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.